Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro-bro sekalian, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua mau ngasih tips atau sharing mengenai cara-cara atau langkah-langkah skinning carbon fiber atau serat karbon. Seperti yang udah lu lihat di sini gua mau ngekarbon cover rantai buat Supra X 125. Ada cover sayap yang di bawah tuh yang deket spakbor depan bagian belakang. Di sini ada cover footstep kanan kiri, ada ductile juga yang di atas lampu belakang. Ini ada visor, ada dasi juga. Nah, di sini ada serat karbon fibernya. Ini carbon twill ukuran 200 GSM 3K. Di sini juga gue udah ada aerosil buat pengental resinnya. Terus resinnya gue pakai epoxy resin di sini. Jadi ini gue beli udah satu paket. Isinya itu 750 gram yang terdiri dari 250 gram hardener dan 500 gram epoxy resin yang dibagi dua gini. Jadi satu botol resinnya itu 250 gram kali 2. Lalu di sini gue pakai pigment resin warna hitam dan juga ada kuas di sini buat ngolesin resinnya nanti. Jadi buat part-partnya di sini udah gua amplas duluan tadi. Buat body halus-halus kayak gini itu udah gua amplas pakai amplas 1000. Nah, buat body kasar gua amplas pakai amplas 500. Nah, buat body kasar kayak gini udah gua barit-baritin. Kenapa gua baritin? Biar lemnya itu nggak gampang ngangkat apa sudah kering. Jadi kalian bisa barit-baritin juga kalau mau. Ini gue baritinnya pakai cutter, baritnya ngasal aja, yang penting ada celah-celah baritan kayak gini. Nah, oke, jadi untuk tahap pertamanya gue pengen bikin lapisan lemnya dulu. Untuk tempatnya kalian bebas mau pakai apa aja, senyaman kalian aja. Di sini gue pakai tatakan buat bikin kue punya mak gue. Jadi terserah kalian mau pakai apa, mau pakai mangkok plastik kecil juga nggak apa-apa. Terserah kalian dah pokoknya. Nah, untuk takaran resinnya di sini itu dijelasin sama produknya itu pakai takaran 2:1. Jadi 2 resin, 1 hardener, atau bisa dibilang 100 ml resin, 50 ml-nya hardener. Jangan kedikitan, jangan kebanyakan ya. Jadi kalian takar sesuai feeling kalian aja. Oke bro, mula kita bikin campuran lem resinnya terlebih dahulu. Seperti yang gue bilang tadi, takaran lem resinnya pakai perbandingan 2:1, 2 resin, 1 hardener. Setelah resin dan hardenernya digabung menjadi satu, langsung kita kasih pigmen resinnya. Untuk pigmen resinnya sendiri gue pakai warna hitam. Setelah itu diaduk secara merata. Jika sudah merata, kita campur lagi dengan aerosilnya. Untuk aerosilnya nggak usah banyak-banyak, kita kasih secukupnya aja, karena fungsi aerosil itu untuk pengental. Jika campuran resinnya sudah selesai dicampur dan diaduk menjadi satu, setelah itu resinnya silakan kalian diamkan kisaran 10-15 menit biar campurannya mengental dengan sempurna dan juga agar buih-buih setelah pengadukan itu menghilang. Setelah didiamkan 10-15 menit baru kita olesin ke media yang mau kita karbon. Cukup diolesin sedikit demi sedikit sampai merata dengan sempurna. Oh iya bro, gue saranin buat kalian yang mau ngelapisin resin atau ngecor lapisan resin, usahakan ngelapisnya di area terbuka atau tempat yang lembab. Setelah semua media sudah dilapisin lem resin, cukup kalian diamkan aja media tersebut kisaran 2 hingga 3 jam
tunggu lem resinnya kering sentuh. Nah, ini setelah gue diamkan kurang lebih 3 jaman, lem resinnya udah kering sentuh. Kering sentuh itu kalau lemnya lu pegang, si lem resinnya kayak lengket, tapi di tangan atau jari lu dia nggak berbekas. Ini udah kering sentuh ya bro. Cuma tangan gue aja yang belepotan gara-gara pas ngelapisin lem resinnya tadi. Jika udah kering sentuh, tinggal kalian tempelkan serat karbonnya. Tempelinnya pelan-pelan aja, jangan sampai anyaman karbonnya ketarik. Karena kalau ketarik anyamannya bakal buyar nantinya. Jika sudah tertempel, cukup kalian tekan-tekan aja si serat karbonnya untuk mastiin kalau seratnya udah nempel sempurna. Nah, setelah penempelan selesai, partnya gue diemin semalaman biar si lem resinnya kering total. Lanjut besoknya pas sudah kering, gue lanjut motong sisa-sisa karbonnya yang berlebih. Di sini gue motong lebihannya cukup pakai gunting aja. Selanjutnya gue mau ngebolongin lubang baut yang ketutupan si serat karbon. Pertama yang gue lakuin, gue kasih lem di tempat baut tersebut. Kasihnya dikit-dikit aja, karena kalau kebanyakan nanti seratnya jadi putih kayak jamuran. Setelah lemnya kering, seratnya bakal jadi keras. Kalau udah keras tinggal potong aja ngikutin bentuk lubangnya. Untuk motongnya gue pakai cutter kecil yang biasa dipakai sama tukang cutting stiker. Tahap selanjutnya adalah pengecoran dengan resin. Seperti sebelumnya, untuk takaran cukup 2:1. Setelah dicampur dan diaduk, cukup diamkan 15 menit agar buih resinnya hilang. Karena kalau masih berbuih tapi langsung dilapisin, nanti hasil corannya bakal muncul bintik-bintik. Setelah gua diemin 15 menitan, gua langsung lapisin karbonnya dengan resin. Di coran pertama ini gue cuma ngelapisin media karbonnya secara pelan-pelan sampai merata. Ya, jadi ini penampakan setelah dicor lapis pertama. Ini bakal gue diemin 8 jam biar keringnya agak keras. Jadi setelah kering ntar gue rapihin yang serabut-serabut ceratnya ntar biar rapi semua. Baru nanti lanjut cor yang kedua. Tahap selanjutnya setelah gue diemin sampai kering, gue lanjut ngecor lagi untuk kedua kalinya. Untuk campuran resin masih sama kayak sebelumnya. Di lapis coran kedua ini gue lapisin agak tebal sampai merata, karena setelah lapis kedua bakal gue amplas bagian resinnya yang belepotan atau enggak rata. Ini sorry ya bro kalau misalnya ada suara-suara, soalnya gue ngedabingnya pas lagi hujan di sini. Oke, ini penampakan setelah gue amplas. Untuk video ngamplasnya nggak gue tunjukin karena takut durasi videonya kepanjangan. Untuk ngamplasnya gue pakai amplas ukuran 500. Amplasan pertama ini gue nggak sampai rata-rata banget karena gue cuma buat ngeratain resin yang belepotan aja. Setelah diamplas, lanjut gua cor lagi. Di coran ketiga ini adalah coran lapis resin yang terakhir. Ini gue cuma ngelapisin tipis-tipis aja sampai semua bagian rata. Untuk campuran resinnya masih sama, pakai perbandingan 2:1. Setelah selesai ngelapisin, gue diemin semalaman sampai kering total. Setelah kering total semua, gue lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu gue amplas total media karbonnya sampai gue rasa udah rata. Untuk amplasnya sendiri gue pakai ukuran 500.
Sebenarnya ini gua amplasnya nggak sampai rata-rata banget sih, karena kan part yang gua karbon kan lumayan banyak. Jadi gak gua amplas rata banget karena gua nggak kuat nahan pegel karena ngamplas part yang banyak. Seperti biasa, ngamplas adalah bagian yang paling gak gua suka. Oke bro, ini udah kelar semua di amplas. Jadi abis ini langsung masuk tahap terakhir, yaitu di clear atau di pernis. Jadi kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Untuk pengekliran gua pakai clear atau pernis dari Samurai Paint dengan kode K1K sebanyak 1 kaleng. Pengekliran ini gue cuma lapisin sebanyak 2 lapis saja karena gue rasa udah cukup. Oke, ini adalah penampakan setelah gue clear sebanyak 2 lapis. Ini baru banget kelar ya bro, jadi masih kelihatan basah banget. Oke bro, ini hasil akhirnya setelah jadi dan kering. Ini udah selesai, jadi udah bisa dipasang. Ini tadi gua finishingnya gua clear 2 lapis merata. Jadi ini hasilnya udah bisa dilihat. Ini ada yang rapi, tapi ada juga yang kurang rapi. Karena gue di sini juga sambil belajar buat body-body yang banyak lekukannya di sini. Bisa dilihat sini hasilnya cukup glossy walaupun gua lapisin clear cuma 2 lapis. Ya, untuk skinning carbon ini memuaskan ya buat gua karena ini hasil tangan sendiri walaupun ada beberapa bagian yang kurang rapi, tapi bagi gua udah cukup memuaskan. Nah, untuk di sini ada cover sayap atau cover karbu ini belum bisa gua amplas sama clear karena setelah gue lihat pinggirannya itu masih ada yang botak resinnya. Mungkin nanti bakal gue lapisin resin lagi. Dan juga untuk cover lakban ini bakal gue repaint soalnya untuk lekukan kayak gini tuh bagi gue agak sulit untuk nempelinnya, walaupun bisa nempel juga mungkin nggak rapi. Bisa dilihat di sini kurang rapi di sini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang mau belajar skinning carbon sendiri tapi masih bingung dengan caranya, bisa tanyain di dalam kolom komentar. Dan mohon maaf juga jika langkah-langkah dan step-stepnya kurang lengkap atau membingungkan atau mungkin sulit dipahami. Kalian bisa tanya juga di kolom komentar. Insya Allah nanti gue bales. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.